Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Irma Maharani dengan NIM D22 2021 03192 dari kelas D2241. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir analisa dan perancangan sistem informasi kesehatan yang berjudul Sistem Konsultasi Kesehatan Bayi (HABI). Gambaran bisnis proses dan flow of dokumen. Gambaran bisnis proses. Pertama, pengguna mendownload aplikasi di Play Store dengan mengetikkan nama aplikasinya yaitu HABI, Sistem Konsultasi Kesehatan Bayi, atau bisa mengunjungi sistem web dengan cara mengunjungi situs web https://www.habi.com. Lalu, login dengan mengisi username dan password. Jika pengguna belum mempunyai akun, maka pengguna membuat akun terlebih dahulu dengan memasukkan nomor telepon atau Gmail dan membuat kata sandi. Lalu, memasukkan data diri ibu bayi dan mencantumkan nama, ID pengguna, jenis kelamin, dan pekerjaan. Selanjutnya, memasukkan tanggal lahir, ID pasien, nama bayi, umur bayi, dan jenis kelamin bayi. Setelah itu, ada beberapa menu di aplikasi tersebut, yaitu konsultasi, tips merawat bayi, penyakit dan pencegahan macam makanan sehat, obat dan vitamin, dan gaya hidup sehat bayi. Jika ibu memilih menu konsultasi, maka akan diarahkan untuk chat dan berkomunikasi langsung dengan dokter secara gratis untuk menanyakan keluhan penyakit yang diderita pada bayi atau hanya sekedar bertanya-tanya saja. Lalu, dokter memberitahu diagnosa penyakit dan memberi resep jika si bayi mempunyai keluhan sakit. Jika ibu memilih menu tips merawat bayi, maka akan diarahkan ke laman yang memberikan informasi seputar cara menggendong bayi yang tepat, waktu untuk mengganti popok, dan lain-lain. Jika ibu memilih penyakit dan pencegahan, maka akan diarahkan ke bagian penyakit yang biasa menyerang bayi dan cara pencegahan atau pengobati dari penyakit itu. Jika ibu memilih macam makanan sehat, maka akan diarahkan ke bagian jenis makanan yang baik dikonsumsi bayi sesuai umur. Jika ibu memilih menu obat dan vitamin, maka akan diarahkan ke bagian jenis obat dan vitamin yang dibutuhkan. Menu ini juga bisa untuk mencari obat bagi orang dewasa. Jika ibu memilih menu gaya hidup sehat bayi, maka akan diarahkan ke bagian tips-tips keseharian yang baik untuk mencegah timbulnya penyakit pada bayi. Setelah selesai dengan menu pilihan, maka akan kembali ke halaman awal. Data yang sudah kita masukkan akan tersimpan secara otomatis. Jika kita ingin keluar dari aplikasi tersebut, maka tinggal klik tombol keluar. Kemudian ada pilihan yakin Anda ingin keluar dari halaman ini, lalu klik ya jika keluar dan klik tidak jika tidak ingin keluar tetapi berada di laman menu. Kedua, flow of document. Flow of document merupakan bagian yang menunjukkan aliran atau arus dokumen dari bagian ke bagian yang lain di dalam sistem secara logika. Berikut ini merupakan flow of document dari HABI. Dari pengguna mendownload aplikasi, lalu punya akun, lalu mengisi username dan password, lalu menampilkan laman registrasi, lalu pengguna mengisi laman registrasi, selanjutnya input informasi data login, lalu menyimpan informasi data login, lalu menampilkan laman menu, lalu pengguna memilih menu, lalu menyimpan hasil data si pengguna, lalu di logout, menampilkan laman login, lalu selesai. Dari flow of document data dapat dijelaskan bahwa pengguna dimulai dari mendownload aplikasi tersebut dahulu. Setelah itu login jika sudah punya akun, maka tinggal mengisi username dan password. Tapi jika belum punya akun, maka sistem akan menampilkan laman registrasi.
dan pengguna mengisi laman registrasi tersebut. Setelah itu, informasi data login akan tersimpan. Menu akan menampilkan laman menu, dan pengguna memilih menu yang akan digunakan. Jika sudah selesai, maka hasil data pengguna dari menu tersebut akan tersimpan. Kemudian, jika pengguna ingin logout atau keluar, maka akan kembali ke tampilan laman login. Jika tidak, maka akan kembali ke tampilan laman menu. B. Tahapan identifikasi. Pertama, identifikasi fungsi sistem. Sistem konsultasi kesehatan bayi HIB adalah sebuah sistem informasi berbentuk aplikasi yang ditunjukkan untuk ibu yang ingin mencari informasi sebuah kesehatan bayi. Di dalam aplikasi tersebut, pengguna akan berkomunikasi langsung lewat chat dengan dokter yang telah bekerja sama dengan aplikasi. Kedua, identifikasi informasi. A. Akun aplikasi. B. Laporan informasi data login. C. Laporan hasil data penggunaan. Ketiga, identifikasi data. A. Data untuk login. B. Data informasi login. C. Data hasil penggunaan aplikasi atau web. Keempat, identifikasi tujuan informasi. A. Akun aplikasi pengguna. Laporan informasi data login admin. C. Laporan hasil data penggunaan admin. Identifikasi sumber data. A. Data untuk login pengguna. B. Data informasi login admin. C. Data hasil penggunaan aplikasi atau web admin. Keenam, identifikasi pelaku. A. Pengguna. B. Dokter. C. Admin. Ketujuh, identifikasi proses. Login pengguna pertama mengisi username dan password. Kedua, jika belum punya akun, maka mendaftar terlebih dahulu dan memasukkan identitas diri. B. Laman menu. Pertama, pemilihan menu yang akan digunakan terdiri dari A. Menu konsultasi, chat dengan dokter, memilih dengan dokter, cek jadwal praktek. B. Menu obat dan vitamin, jenis-jenis obat, jenis-jenis vitamin. C. Menu penyakit dan pencegahan, yang berisi jenis penyakit dan cara pencegahan. D. Menu tips merawat bayi, yang berisi aturan makan, cara menggendong yang tepat, cara menyusui, cara merawat bayi, dan cara memandikan. E. Menu macam makanan sehat, berisi 4 sehat 5 sempurna, makanan yang baik dikonsumsi. F. Menu gaya hidup sehat bayi. A. Kegiatan keseharian. B. Melatih motorik anak sejak dini. C. Gerakan melatih otot. Menyimpan data hasil penggunaan aplikasi atau web. C. Logout. Keluar dari laman login. Kedua, jika ingin login kembali, maka data yang telah digunakan tidak akan hilang dan bisa melanjutkan lagi. C. Analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Analisis adalah langkah awal untuk menentukan gambaran perangkat yang akan dihasilkan ketika mengembang melaksanakan sebuah proyek pembuatan perangkat lunak. Analisis kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Pertama, kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional merupakan jenis kebutuhan yang berisi tentang proses-proses fungsional dari sistem konsultasi kesehatan bayi. Antara lain, A. Bagi pengguna baru, maka membuat akun terlebih dahulu dan memasukkan Gmail atau nomor telepon, dan membuat kata sandi. Jika pengguna sudah menggunakan akun, maka tidak tinggal login lalu memasukkan username dan password. B. Pengguna yang masih baru harus memasukkan data tentang dirinya meliputi ID pasien, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Jika sudah terisi semua, maka pengguna berhasil membuat akun. Pengguna dapat mengedit ulang identitas bila terjadi kekeliruan. Pengguna dapat berkonsultasi langsung dengan dokter mengenai masalah atau penyakit yang dialami pada bayi.
Pengguna dapat melihat tips-tips seputar cara merawat bayi. Pengguna dapat mencari tahu tentang cara pencegahan dan pengobatan pada bayi, tahu tentang mengalami masalah kesehatan. Pengguna dapat melihat macam-macam makanan yang baik dikonsumsi oleh bayi. Pengguna dapat melihat gaya hidup sehat bayi yang perlu diterapkan sehari-hari. Pengguna dapat mencari tahu jenis-jenis obat dan vitamin. Kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan untuk mengetahui spesifik kebutuhan untuk sistem atau properti yang dimiliki oleh sistem. Berikut kebutuhan non-fungsional dari sistem konsultasi kesehatan bayi. Antara lain, operasional yang berisi monitor, kebutuhan RAM 4-256 GB, baik menggunakan OS Android, iOS, atau PC. Keamanan, sistem aplikasi dan data dilengkapi dengan password. Informasi digunakan untuk menampilkan informasi apabila user salah menggunakan password. Digunakan untuk menampilkan informasi dari hasil konsultasi dengan dokter. Ketiga, digunakan untuk menampilkan informasi kesehatan seputar bayi. Kinerja. Sistem tersebut selama 24 jam sehari. Interaksi antara pengguna dengan aplikasi tidak melebihi 1 menit. D. Activity. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas yang sedang dirancang. Alur aktivitas bisa berupa runtutan menu-menu atau proses bisnis yang terdapat di dalam sistem tersebut. Dari bagian masing-masing alur berawal decision, yaitu mungkin terjadi dan bagaimana mereka berakhir. Berikut merupakan activity diagram dari sistem konsultasi kesehatan bayi HIB. Activity diagram login. Alur aktivitas yang dimulai dari login bagi yang sudah memiliki akun, maka user tinggal mengisi username dan password. Dan bagi yang belum mempunyai akun, maka sistem akan menampilkan laman registrasi. Lalu user mengisi identitas data register pada laman register. Setelah itu, klik OK dan sistem akan memunculkan laman menu. Aktivitas diagram menu. Alur aktivitas ini untuk memilih menu yang akan digunakan oleh si pengguna. Sampai tahap logout, jika user ingin logout atau keluar, maka sistem akan menampilkan laman login, tapi jika user tidak ingin logout atau keluar, maka akan kembali ke tampilan laman menu. User case. User case diagram merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. Use case diagram bisa mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Dan menggunakan use case diagram bisa melihat bagaimana sebuah sistem beroperasi, mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem, dan juga mempresentasikan sebuah interaksi aktor dengan sistem. Aktor yang ada dalam use case sistem konsultasi kesehatan bayi ini adalah admin, dokter, dan pengguna. Ketiga aktor tersebut mengakses sistem konsultasi kesehatan bayi. Admin hanya bisa mengakses login dan registrasi. Dokter bisa mengakses login, registrasi, konsultasi, dan obat. Kemudian pengguna bisa mengakses semuanya. Konsultasi obat, vitamin, penyakit, dan pencegahan. Tips merawat bayi, macam makanan sehat, dan gaya hidup bayi yang ke dalam menu di sistem tersebut. Berikut ini tampilan use case diagram sistem konsultasi kesehatan bayi HIB. Login, registrasi, konsultasi, resep, obat dan vitamin, pencegahan dan pencegahan.
penyakit, tips merawat bayi, macam makanan sehat, gaya hidup sehat bayi. Ini merupakan desain interface dan desain input atau output. Desain interface adalah proses digunakan desainer untuk membuat tampilan dalam perangkat lunak atau perangkat terkomputerisasi dengan fokus pada tampilan atau gaya. Tujuan dari desainer UI adalah untuk membuat desain antarmuka yang membuat pengguna mudah untuk digunakan dan menyenangkan. Berikut ini tampilan dari desain interface dan desain input sistem informasi konsultasi kesehatan bayi HIB. Oke, desain basis data, ERD dan struktur tabel. ERD adalah salah satu jenis diagram struktural yang biasa digunakan dan dimanfaatkan dalam desain sebuah database maupun rencana bisnis. Selain itu, sebagai gambaran mengenai relasinya antar entitas yang harus ada di dalam ERD, yaitu entitas atribut, relasi, dan garis. Berikut merupakan ERD dari sistem konsultasi kesehatan bayi HIP. Untuk data, ada tanggal lahir bayi, nama bayi, ID pengguna, umur bayi, dan jenis kelamin bayi. Untuk akun, terdapat ID akun, password, lalu pengguna, terdapat pekerjaan, ID pengguna, nama, dan jenis kelamin. Lalu untuk menunya, ID menu 1, ID menu 2, ID menu 3, ID menu 4, ID menu 5, ID menu 6, nama menu, nama menu 5, nama menu 4, nama menu 3, nama menu 2, dan nama menu 1. Lalu struktur tabel. Tabel pengguna, nama file, ID pengguna, nama, jenis kelamin, dan pekerjaan. Type in varchar, varchar, lebar 10, lebar nama 30, lebar jenis kelamin 15, pekerjaan 20. Terdapat tabel akun, nama file, ID akun, terdapat password, type in, dan varchar, lebar 20 dan 8. Terdapat tabel data, nama file, nama bayi, tanggal lahir bayi, umur bayi, jenis kelamin bayi, dan ID pengguna. Tabel penuh, terdapat nama file, ID menu 1, ID menu 2, ID menu 3, ID menu 4, ID menu 5, ID menu 6. Nama menu 1, nama menu 2, nama menu 4, nama menu 5, dan nama menu 6. Kamus data. Kamus data adalah suatu daftar data elemen yang terorganisir dengan definisi yang tetap sesuai dengan sistem, sehingga pengguna dan analis sistem mempunyai pengertian yang sama tentang input dan output, dan komponen data store. Salah satu fungsi dari kamus data yaitu untuk menjelaskan arti aliran data dan pencimanan data dalam DFD. Berikut adalah kamus data dari sistem konsultasi kesehatan bayi. HIB, ID pengguna berisi kode pasien dengan panjang maksimal 10. Nama berisi nama lengkap pengguna dengan panjang maksimal 30. Jenis kelamin, jenis pengguna dengan panjang maksimal 15. Pekerjaan, jenis pekerjaan pengguna dengan panjang maksimal 20. ID akun berisi kode akun pengguna yang digunakan untuk login dengan panjang maksimal 20. Password berisi password untuk melindungi akun pengguna dengan panjang maksimal 8. Nama bayi berisi nama bayi dari pengguna dengan panjang maksimal 30.
Tanggal lahir bayi berisi tanggal lahir bayi dengan panjang maksimal 15. Umur bayi berisi ID dari menu 1 dengan maksimal panjang 20. ID menu berisi ID dari menu 2 dengan panjang maksimal 20. ID menu 3 berisi ID dari menu 3 dengan panjang maksimal 20 dan diikuti dengan menu 4, 5, dan 6 dengan panjang maksimal 20. Lalu nama menu 1 sampai dengan 6 dengan panjang maksimal 40. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.